Pas gue mau buka pintu itu keras, bek kayak mentok. Gue kira ada orang. Gue dorong makin kenceng. Yang di belakang pintu ini ternyata ngedorong balik. Pas lagi saudara gue lagi wirid, lagi pintu yang kamar nenek gue didobrak-dobrak, pokoknya kenceng, dijeger, tutup begitu. Belakang ngecek, dan itu ternyata ada 3 pocong kalau kata saudara gua. 3 pocong lagi berdiri di atas sumur itu. Nah di situ gua ngeliat, menurut penglihatan gua ya, itu nyokap gua lagi sisiran, pakai baju putih. Gua masih belum sadar itu nyokap gua atau bukan. Gua tahunya itu nyokap gua. Itu kelihatan mukanya, ternyata itu bukan nyokap gua. Itu kuntilanak yang mukanya merah, itu darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lonceng Misteri bersama gue Rizko. Seperti biasa gue udah undang satu narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya kali ini. Narasumber kali ini gue udah kebetulan udah kenal deket nih sama beliau. Dia jauh-jauh datang dari Jakarta ke Bekasi. Oke, langsung kita sapa aja. Halo Mas Viko. Halo. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Jadi kali ini mau cerita tentang apa nih? Ya, gue mau nyeritain tentang rumah gue ya, pengalaman gue di rumah gue yang sebelum direnovasi sama sesudah direnovasi. Oh jadi ini pengalaman mistis di rumah sendiri nih? Oke. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, jika kalian tertarik dengan konten-konten yang ada di channel ini, kalian bisa support kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, oke? Bagi kalian yang mau jadi narasumber atau mau kirim cerita kalian ke sini, gampang banget caranya, tinggal klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya, oke? Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita dengar ceritanya. Awalnya tuh gue tahun 2009, itu pas gue masih sekolah SMP ya, daerah Tanjung Priok tepatnya. Pas gue masih kelas 3 SMP, kalau nggak salah gue lupa. Itu kejadiannya waktu rumah gue masih belum direnov, masih full kayak rumah-rumah zaman dulu lah pokoknya. Rumah zaman dulu yang pendek, gentengnya atasnya masih kita hampir nyentuh lah kepala. Yang atasnya genteng bata tua ya, genteng bata merah tuh. Nah itu waktu pertama kejadian pas nyokap gue lagi hamil adik gue. Oke. Hamil udah lumayan gede, sekitar 6 atau 7 bulanan. Di situ pas posisi kita di situ lagi pada ngumpul di kamar tidur. Waktu jamnya itu sebelum maghrib. Denah rumahnya gue kasih tahu dulu nih. Rumah gue tuh kan manjang ke belakang. Jadi di depan sini ada ruang tamu. Kalau masuk ke sini lagi ruang tidur anak. Masuk lagi sini ruang tidur orang tua. Sebelah situ lagi kamar mandi sama dapur. Oke. Nah, pas kejadian itu sebelum maghrib, kita lagi ngumpul di ruang tidur orang tua, lagi pada ngobrol, karena kan nyokap gue udah hamil besar. Itu tiba-tiba di plafon rumah tuh, kan itu dari gipsum ya, tiba-tiba kayak ada yang nginjek, menonjol ke bawah gitu. Oke. Itu seharusnya ya, kalau orang nginjek itu harusnya jebol. Harusnya jebol. Karena itu kan plafon kan, lembek lah ibaratnya. Gampang jebol ya? Gampang jebol. Nah itu kita kaget lagi pada tiduran, kok plafon kita tiba-tiba nongol gitu, kayak diinjek sesuatu. Kayak ada orang di atasnya? Nah, kayak ada orang di atasnya. Nggak lama kemudian, ada kayak suara kepak-kepakan sayap. Bunyinya kayak wuk-wuk. Wah, situ kita keluarga pada bengong dong, ini suara apa nih? Kita kan nggak tahu kan. Akhirnya dulu kita punya sapu apa tuh yang buat orang hamil tuh sapu
aren tuh yang tebel-tebel, tahu sapu lidi nggak? Oh iya. Yang katanya mitosnya kan buat ngilangin musir setan gitu. Tepatnya kuntilanak kan. Nah itu disabetin lah sama bokap gua, disabetin cepret. Nah itu nggak kabur tuh. Akhirnya bokap ini kan kayak mungkin kesel, akhirnya dia ke kamar mandi, naik kan itu di kamar mandi tuh ada skat buat kelihatan ke plafon. Oke. Nah disitulah bokap gua nyiram plafonnya itu di atas, tapi tapi nggak ngeliat apa-apa dia. Jadi plafon mendem ke bawah, bokap ke belakang, kelihatan di dalam atap itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, itu langsung disiram pakai air. Baru udah gitu ngilang tuh, ngilang, nggak lama udah turun. Bokap gua udah turun lagi kan dari tadi ngintip ke kamar lagi. Nah nggak lama dari itu kayak suara rintih-rintihan cewek. Kayak suara cewek nangis ya? Iya kayak gitulah pokoknya. Di tempat yang di genteng di plafon tadi tuh. Nah, di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama, di waktu yang sama, beda beberapa menit doang. Udah, akhirnya kan kita kan nanya lah sama orang yang bisa ngelihat. Kebetulan kan saudara juga ada yang bisa ngelihat. Itu dijelasin lah bahwa ada sosok kuntilanak yang lagi nungguin bayi emak gue itu mau diambil. Jadi mau diambil janinnya biar nggak jadi lahir. Oke. Jadi dia nungguin maghrib di atas plafon gitu. Di atas plafon. Sampai plafonnya turun banget kayak pokoknya kayak itu kayak juga tapaknya gitu bukan ya? Tapak orang ya, kayak apa ya begitu loh. Cembung begitu. Oke, wah. Nah, pas juga sih. Ada lagi seminggu kemudian waktunya juga sama. Habis maghrib iya, waktu maghrib lah. Nah itu ketika gue mau wudu, mau sholat maghrib, itu gue mau ke kamar mandi, kan harus lewatin pintu buat masuk ke dapur tuh. Jadi kan, nah pas gue ngedorong, kok kayak ada yang ganjel. Di situ kan sepi, di situ posisi waktu itu cuman gue sama bokap gue yang di pojok sini, kamar pojok sini, yang dekat dapur. Oke. Nah yang nyokap sama adek lagi di ruang tamu lagi pada duduk kalau sebelum ini kan belum pernah ngumpul di depan, jadi di belakang cuma ada bokap sama iya. Pas gue mau buka pintu itu keras, bek kayak mentok. Gue kira ada orang. Gue apa sih? Gue begini, kalau orang kan harusnya menghindar kan, menghindar. Oh ini enggak, kata gue. Nah gue dorong makin kenceng. Yang di belakang pintu ini ternyata ngedorong balik. Ngedorong balik. Padahal nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah, gue pas dorong pintu itu tuh ke belakang, mentok. Pas gue makin kenceng, kok dia kayak ngedorong, ngebalikin ke gue gitu. Nah, gue penasaran dong, gue ini siapa sih? Gue dorong lagi, mentok nih. Tetap lagi gue dorong keras, dia ngedorong balik. Jadi gue gitu terus sampai 5 kali ngedorong. Akhirnya bokap gue ngeliat kan, bokap gue lagi sholat maghrib, ngeliatin gue dorong-dorongan begitu, mungkin dia penasaran kan. Kenapa sih lu kok, kata, digebrak lah pintu sama bokap gua. Gebrak, pas dibuka bisa. Nah itu kosong. Jadi lu dorong pintu sendiri gitu, tapi nggak ada orang. Nggak ada orang. Wah. Nah bokap gua di situ cuman kayak udah lu ini aja, udah gak usah takut gitu. Tapi nggak ngejelasin ada apa-apanya. Oh, nggak ngasih tahu bokap. Iya, sampai sekarang sih itu gue belum tahu itu sosok apa, karena gue belum nanya juga kan ke yang bisa ngelihat gitu. Nah, itu gue juga penasaran, gue kok bisa segitu kontak-kontakannya gue sama dia gitu, setan itu gitu. Nah, selang beberapa bulan lah, di situ keluarga gua, tepatnya nenek gua, diteror sama kayak ilmu hitam lah. Disantet gitu ya? Disantet, bisa dikatakan disantet. Mbah gua sakit, kayak nggak bisa bangun gitu, tiduran setiap hari kan, setiap hari pokoknya tiduran. Setiap dibawa ke rumah sakit,
dicek sama dokter, nggak ada penyakit apa-apa. Kalau kita bawa keluar dari rumah itu, mbah gue tuh sehat. Mbah gue sehat, kalau pokoknya kalau dibawa keluar lah, entah lagi berobat, entah lagi mau dibawa kemana, itu sehat. Bisa ngomong, bisa makan normal. Nah kalau udah dibawa ke rumah lagi, balik, itu lemas hawanya. Terus kayak dia bilang kayak pusing, mual, segala macam, kayak sakit lah, apa dadanya kayak sesak gitu. Dia cuma sakit di dalam rumah aja? Di dalam rumah aja. Nah, itu waktu itu belum tahu kan kenapa nih mbah gua ya kan. Akhirnya manggil saudara gua yang kebetulan bisa juga, baru dijelasin ternyata ada kiriman dari orang yang nggak suka sama nenek gua. Nah, dia nggak suka sama neneknya, terus disantet gitu. Ya, kiriman santet lah kalau kita bahasa ininya. Nah, pas itu kan lagi sakitnya itu siang. Pas malamnya, kebetulan nenek gua itu dipindahin dulu di rumah saudara gua yang di beda gang, biar kesehatan lah ya, biar sehat lah, biar nggak sakit-sakit. Itu sementara saudara gua yang ini ngatasin santet ini dulu, ini yang di rumah mbah gua nih. Oke. Ngebersihin dulu lah ibaratnya. Nah, lagi di ngajiin, lagi di wiritin. Posisi rumah nenek gue tuh sebelah-sebelahan sama rumah gue. Jadi kan kayak ibarat kayak rumah kita tuh keluarga nempel. Nah sebelah ini rumah gue, sebelah ini nenek gue. Nah di rumah nenek gue juga kamarnya kayak banyak gitu. Ini depan kamar anaknya, yang tengah kamar nenek gue, yang belakang lagi kamar anaknya lagi. Nah kebetulan kan kamar nenek gue di tengah tuh. Pas lagi saudara gue lagi wirid, lagi ngatasin santet itulah, lagi ngatasin, pintu yang kamar nenek gue nih didobrak-dobrak, entah sama setan apa gue nggak tahu ya, pokoknya kenceng, dijeger, ditutup-tutup begitu, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Kayak dibanting-banting gitu. Nah iya, kayak dibanting-banting. Kita sekeluarga pada ngeliatin, ini apa ya kan. Nah saudara gue yang ini cuman lagi wirid aja tuh, lagi wirid, nggak lama kemudian kedengar suara kayak teriak gitu, kayak gitu di kamar tersebut. Ada yang teriak? Ada yang teriak di kamar tersebut, kayak orang kayak kepanasan. Nah, nggak, habis dari situ, dari kamar itu pindah lagi, ada suara lagi masuk ke belakang kan ada dapur, keluar ke dapur tuh kita ada kayak sumur tua lah, sumur tua. Nah di situ kayak ada suara geram, suara cowok, tapi suaranya gede gitu, ngegeram gitu. Di sumur itu? Di daerah sumur itu. Nah yang denger saudara gua yang tinggal di belakang lagi, di belakang rumah nenek gua ini ada rumah lagi 3 biji, tapi nggak nyambung sama rumah itu, rumah anak-anaknya mbah gua lah. Nah yang denger ini yang di pojok kamar sini, yang di belakang. Dia teriak, manggil saudara gue yang lagi ngobatin ini apa, yang lagi ngatasin santetnya. Oke. Nah saudara gue yang di belakang ini, yang dengar suara geraman itu tuh, suara kayak bapak-bapak tapi gede gitu. Dia teriak manggil saudara gue yang lagi wirid, yang di depan itu, disebut aja namanya Aji lah. Saudara gue, Aji tolong nih, ada yang suara apa, kayak suara geram. Dia ke belakang dah tuh, si saudara gue ini yang si Aji, belakang ngecek, dan itu ternyata ada 3 pocong kalau kata saudara gue. 3 pocong? 3 pocong lagi berdiri di atas sumur itu, yang sumur tua tadi yang gue bilang. Mereka lagi pada berdiri nungguin mbah gue pulang, mau berbuat jahat lah. Nah akhirnya si saudara gue ini yang bisa ngitun setan ini manggil gua, kok tolong cariin botol beling atau botol apa, bawa kemari. Oke, gue nyari botol, dapet. Gue ke belakang bawa botol itu ke pade gua. Nah, nggak lama, baru pade gua narik 3 setan itu, masukin ke dalam botol ini. Satu botol, yang 3 tadi tuh pocong dimasukin ke situ semua. Dan itu gue yang megangin,
Gue ngerasa anget tuh botol, anget udah masuk tiga-tiganya, nggak kan udah ditutup. Gue disuruh ngeliat nih kok, lu lihat di dalamnya ada apa. Gue perhatiin tuh botol berasap, ada asapnya, Tebel asapnya. tebel banget. Itu jelas banget gue ngeliat. Dan akhirnya kan botol itu udah diisi sama yang tadi tuh 3 pocong itu yang tadi ditangkep. Dan akhirnya saudara gue nyuruh, udah nih botol ini dibuang ke laut atau enggak ke kali yang lega lah, jangan sampai ada pemukiman. Ya udah akhirnya gue ambil tuh botol, disuruh buang, dan besoknya mbak gue udah boleh pulang ke rumah dan alhamdulillah sehat. Udah normal lagi. Udah normal lagi ketika kejadian itu. Jadi setelah itu kondisi nenek lu kembali normal tuh, sehat lagi. Kembali normal, sehat lagi, pokoknya udah bisa aktivitas normal lah, nggak kayak pertama-tama kemarin tuh yang tiduran, lemes, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Karena kiriman itu. Dan ternyata usut punya usut, pengirimnya tuh nggak jauh dari rumah. Tetangga, yang gue nggak usah nyebutin lah tetangga tepatnya di mana, tapi masih tetangga gue. Tetangga yang ngirim. Kalau boleh tahu tuh emang tadi nenek lu emang berbuat apa sampai tetangga lu tuh nggak suka gitu? Kalau itu gue kurang tahu ya. Kalau setahu gue kan nenek gue kan, kalau udah menurut gue kan orang baik, ya kan, kita nggak tahu apa yang dia lakuin ke orang lain, atau gue juga kurang tahu kalau itu sebabnya. Nah, kembali lagi nih ke daerah rumah gua, yang di dalam rumah gua, kejadian-kejadian yang ada di rumah gua. Akhirnya waktu demi waktu rumah gua direnovasi tuh, dirubah lah semua, dihancurin, dibangun ulang. Tapi posisi rumah gua sekarang beda. Ada lantai 2 sama lantai 1. Kalau dulu kan masih sejajar. Kalau ini lantai 1 sama lantai 2. Oke. Nah, kalau kejadian yang di rumah baru gue ini, rumah baru jadi, itu siang-siang sekitar jam 1 apa setengah 1 gitu, habis zuhur kayaknya, setahu gue. Habis zuhur itu gue sendiri di rumah, gue tegasin, jadi di bawah ini ruang keluarga, di atas kan ruang tidur. Nah, kebetulan itu gue sendiri, gue di bawah suntuk, akhirnya gue ke atas mau istirahat lah, rebahan sambil nonton TV kan, di atas ada TV. Nah, kejadiannya itu tahun 2013. Iya, pas udah renov 2013 itu gue kelas 3 SMK. Nah, kan posisi tangga gue kalau naik itu langsung ke kiri udah kamar. Oke. Nah, di situ jadi kedengeran lah kalau ada yang lewat, lari atau apa. Nah, itu gue lagi senderan tuh sambil nonton. Nah, kebetulan di balik tangga ini gue naruh TV nonton ya kan, gue lagi santai tuh, siang-siang gue sendirian kebetulan di atas. Nah, itu lari tuh kayak bek ngelengkahin gue, set. Nah, ngecatin ya? Iya. Nah, itu gue ngeliatnya sih itu adik gue yang nomor 3 ngelengkapin gue sambil sewot, orang nggak sopan gini ya kan. Nah, gue lanjut nonton lagi tuh, nah gue baru sadar lah, perasaan di sini nggak ada orang, di sini tuh gue doang sendiri. Gue penasaran, gue nyari adik gue tuh ke kamar yang sebelah tuh, gue lihat ke kamar sebelah kosong sama sekali, nggak ada yang. Padahal tadi ada yang lewat, jelas banget yang lewat. Gue lagi tiduran, gue dilengkahin. Nah udah, akhirnya gue kaget, gue ngecek ke bawah, nurunin tangga. Tapi sebelum sampai bawah tangga tuh baru setengah, masih ada perbatasan antara lantai atas sama lantai bawah. Jadi gue bisa ngintip ke lantai bawah nih. Nah, di bawah gue tuh ruang keluarga, ada lemari baju, ada cerminnya panjang. Cermin panjang itu satu, ibarat kalau kita ngaca situ udah full body lah kelihatan. Nah, di situ gue ngeliat, menurut penglihatan gue ya, itu nyokap gue lagi sisiran, pakai baju putih. Gue masih belum sadar itu nyokap gue atau bukan. Gue tahunya itu nyokap gue lagi sisiran pakai baju putih. Gue teriak dong,
mak, gue gitu kan, gue manggil nyokap gue, kok diem, dia diem, gue panggilin terus, mak, gue panggil sampai kok nggak nengok. Nah akhirnya pas dia geser sedikit gitu, gue ngeliat di pantulan kacanya itu kelihatan mukanya, ternyata itu bukan nyokap gue. Ya apa tuh? Itu kuntilanak yang mukanya merah, itu darah kayaknya ya. Nah akhirnya gue langsung lari ke atas ngambil HP. Kebetulan HP gue lagi dicas kan waktu itu. Gue lari ke atas nyambut HP, gue turun lagi, gue beraniin tuh turun gue lari gerbuk kosong. Itu yang tadi lagi sisiran, sosok itu udah nggak ada. Akhirnya gue buka pintu aja biar rasa takut gue hilang lah. Kebetulan gue rada takut waktu itu. Gue buka pintu bawah biar kelihatan sama orang lah, saudara gue ada yang lewat, ada yang apa, jadi gue merasa aman. Akhirnya gue masih deg-degan tuh, tapi posisi gue masih di dalam rumah gue nggak keluar. Gue mencoba nelaah tadi apa yang gue lihat, dan gue simpulin sih itu kuntilanak yang mukanya udah hancur. Untuk kuntilanak itu sosok penghuni rumah itu atau selain lu pernah ada yang lihat gitu keluarga? Sebelumnya belum ada yang lihat atau kayak ngerasa ada kuntilanak lah, belum ada. Nah kejadian berikutnya sekitar seminggu kemudian itu baru keluarga gue pada merasakan ada sosok kuntilanak yang tadi, dan itu dia mewujudkannya bukan berupa fisik tapi berupa suara. Di tangga yang gue turunin tadi tuh, dia posisinya lagi di situ, itu nangis, dia nangis, jelas satu keluarga gue dengar semua. Ini posisi malam atau? Nah itu posisi kejadiannya malam abis Isya, kebetulan kan keluarga gue lagi ngumpul di bawah di ruang keluarga, lagi pada nonton. Itu tiba-tiba kayak ada suara nangis gitu, itu jelas, kenceng banget, satu keluarga gue denger. Nyokap, bokap, adik gue udah pada denger. Akhirnya kita matiin TV tuh biar suara jelas kan. Kita matiin TV, suaranya kayak pelan. Seketika kalau kita nyimak suaranya pelan. Kita mulai curiga lagi nih, siapa lagi yang nangis nih. Gue kira kan tetangga atau orang lain ya kan. Berhubung situ sepi, akhirnya gue nanya saudara gue yang bisa ngeliat itu, si Aji ini, si Aji yang tadi. Gue suruh ngeliat lah ini siapa di tangga sama dia di Terawang lah, ibarat kata kan kalau kata kita tuh di Terawang. Akhirnya dijelasin di sini tuh ada kuntilanak yang tadi, yang mukanya, dia dijelasin mukanya serem, hancur. Dijelasin dia lagi nangis di tangga itu. Nah gue juga kebetulan kaget dong lah, kok sama yang gue lihat waktu itu yang lagi sisiran. Nah akhirnya kuntilanak ini ditanyalah asalnya dari mana sama si Aji, sama si saudara gue ini yang Aji ini. Ditanya asalnya dari mana, dia bilang sih dari batu cincin. Gue nggak tahu batu cincin yang mana. Batu cincin gue kebetulan banyak di rumah. Akhirnya dia bilang dari salah satu batu cincin gua. Dia bilang dari situ, keluar dari situ dia cuma pengen pindah, nyari tempat baru. Dia udah nggak betah ibaratnya di cincin itu. Nah, makanya dia nangis minta tempat. Akhirnya sama saudara gue nggak diizinin kan, dia nggak diizinin di tempat gue itu. Akhirnya kita lagi-lagi kita masukin botol. Saudara gue minta botol, kok minta cari botol kosong, beling. Ya udah, gua ambil. Akhirnya kita dimasukin lah setan itu ke botol, gue buang ke kali lagi. Ketika itu udah bersih lah, ibaratnya tuh kuntilanak udah nggak ada. 3 mingguan setelah kejadian itu jam 9 malam. 9 malam, kebetulan kita jam 9 malam udah pada tidur, gelap. Di bawah juga udah pada sepi, di jalanan kita juga udah pada sepi, di depan, karena gang kita kayak gang komplek. Nah itu jadi jam segitu udah sepi, sunyi, abis hujan, sepi lah ibaratnya. Suasana juga
sunyi. Nah, gue kebetulan lagi di ruang bawah, di ruang keluarga itu. Gue lagi nonton sendirian, gue kayak dengar suara ketok-ketok di jendela, dek, dek, dek. Kayak ada orang di luar gitu. Kayak ada orang di luar. Nah, kebetulan di samping pintu masuk gua, di sini ada jendela, nggak gede-gede banget, tapi jendelanya dibuka. Kebuka, tapi bawahnya gitu loh, yang ke atas gitu, dari bawah ke atas gini, ngangkat. Nah, itu bunyinya sumbernya dari jendela itu. Gua, apa nih, ada orang atau ada siapa? Gua mencoba ngintip-ngintip, sepi, nggak ada orang sama sekali. Gua udah lihat, akhirnya gua nyantai lagi kan, diketok lagi tuh suara jendela itu, bunyi lagi, dek, dek. Gua ngintip-ngintip begini, gua kaget setengah mampus ngelihat di sela-sela jendela gue itu ada ujung kain kapan pocong. Itu jelas pocong lagi kayak mau masuk ke sela-sela jendela itu, tapi dia nggak bisa. Jadi kelihatan ujungnya aja gitu, yang talinya itu tuh. Nah, jadi pocong itu kayak berusaha mau masuk ke jendela gue itu, iya. Tapi dia kayak nggak bisa, tapi cuman yang masuk ujung kainnya ini doang, kayak bek begitu. Itu gue kaget setengah mati. Gue baru pertama kali ya ngeliat pocong. Nah, itu hari itu, pas malam itu. Tapi ngeliatnya bareng sekeluarga? Kebetulan keluarga gue lagi di ruang tidur atas. Jadi gue di bawah lagi santai, sendirian. Nah, itu mereka udah pada tidur. Jadi gue doang yang masih begadang-begadang nggak jelas lah. Sendirian ngeliat ujung kain kapan pocong di sela-sela jendela? Iya. Akhirnya gue panggil bokap gua buat nemenin lah kan, manggil teriak-teriak, Pak. Akhirnya bokap gua turun, gua jelasin apa yang gua lihat. Akhirnya tutup lah tuh jendela malam-malam, ditutup biar nggak kelihatan lagi. Itu bokap ngelihat kain kafannya atau enggak? Itu posisi dia udah menghilang, sempet kayak kabur gitu, kayak ketarik, udah narik dari jendela itu. Nah, baru gua manggil buat nutup jendela. Soalnya gue takut banget sama yang namanya pocong, jadi gue bener-bener gimana gitu pas ngeliat itu. Gue udah gak bisa gerak lah, udah susah gitu. Nah, terakhir yang gue alamin kejadian di rumah gue itu pas 3 bulan kemudian. Itu entah hal mistis atau hal apa, itu di keluarga besar, saudara-saudara gua. Kan kebetulan rumah gua kan pada dekat-dekat sama saudara gua, ibarat nempel sebelah-sebelahan. Lingkungan keluarga. Iya, ibaratnya kayak kontrakan tapi kayak bukan kontrakan gitu, rumahnya ngejejer. Nah, itu kejadiannya itu pukul 1 malam. Itu posisi udah pada tidur semua. Nah, ada saudara gua satu yang masih bangun. Kebetulan dia entah lagi ngapain, gue nggak tahu. Itu ngeliat ada orang yang keluar dari pintu dapur rumah saudara gue. Itu posisi kan kayak di lorong kita. Nah, itu di lorong itu ada pintu dapur dari saudara gue itu, rumah yang depan. Itu kayak ada orang keluar. Saudara gue ngeliat, tapi bengong, nggak bisa ngomong. Dia ngeliat orang yang ini nih keluar dari pintu dapur masuk ke jendela sepupu gua. Sepupu gua kebetulan cewek. Itu dia masuk ke situ, ke jendela itu. Nah, saudara gua kayak orang kebingungan. Dia diem, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Selama itu orang itu beraksi tuh, yang entah itu maling atau setan, gua nggak tahu. Keluar lagi lewat jendela, masuk lagi lewat dapur. Nah, pas dia udah masuk lewat dapur, saudara gua yang ini baru sadar, baru bisa ngomong, bisa teriaklah dia ngomong maling ya kan. Pada keluar saudara gua semua, gua juga keluar, gua cari semua, udah nyari nggak ketemu. Kita udah nyari ke atas, katanya terakhir kan katanya naik, masuk lagi lewat dapur katanya kan, naik ke atas rumah saudara gua ini. Dicarilah pokoknya, kita sampai naik, sampai kemana-mana, muter-muter nggak ada orang satupun. Nah, itu kita bingung tuh maling atau siapa. Nah, kebetulan kejadian ini di rumah saudara gue sendiri yang namanya Aji itu, yang bisa
apa yang bisa dibilang orang bisa gitu. Yang ibaratnya kalau kita sebut paranormal lah, yang bisa kita sebut paranormal, kejadian di rumah dia. Dia kan inilah ya kan tahu deteksi begitu, akhirnya pas besok paginya dia kayak wirid atau bisa dibilang ritual mungkin buat ngedatengin tuh maling biar datang lagi ke rumah tersebut. Jadi kayak mancing ya? Iya, kayak mancing, jadi sengaja biar didatengin lagi. Nah, kita sekeluarga itu akhirnya bikin jebakan di atas. Biar kalau ada yang masuk ke teras atasnya dia pas buka pintu, itu ada suara kaleng jatuh atau apa, kita masang jebakan seperti itu. Malamnya lagi tuh baru kita pada standby jam habis Isya tuh, hari berikutnya habis Isya kedengeran jebakan yang kita taruh itu jatuh. Itu seperti ada yang buka pintu. Nah itu baru jebakan yang kaleng kita bikin itu jatuh, duprang bikin heboh. Nah kebetulan kan gue bisa lewat atas rumah gue sendiri, itu bisa ngelihat terasnya rumah saudara gue, jadi hadap-hadapan terasnya. Kebetulan langsung gue lari, gue ngecek karena saudara gue teriak, itu malingnya. Gue ngecek ke atas sepi, cuman pas gue buka kan ada tirai tuh di atas teras gue juga di atas. Gue buka kayak ada suara yang lari di asbes gitu loh, gedebuk, tapi nggak ada bentuknya, nggak ada apanya. Cuma suara doang. Gue ngeliat, gue nyari, ini apaan yang lari? Kok nggak ada bentuknya, kata gue. Saudara gue juga pada naik air, pada mana nyari nggak ketemu. Gue bilang gue cuma dengar suara doang gitu. Nah, akhirnya pas udah kejadian itu selang 2 hari nggak ada gangguan lagi tuh, aman. Tapi pas selang 2 harinya dia datang lagi. Nah, kali ini nyatronin rumah gua. Kan ada teras juga di atas kan. Jadi dia mungkin mau masuk ke rumah gua itu lewat nyongkel lubang pagar gua yang pintu pagar gua di atas. Itu lubang kuncinya sama dia dicongkel. Nah itu kejadian itu gue denger ada suara ngorek-ngorek teralis pintu gua itu di pinggirannya dikorek sama dia. Itu kedengeran jelas, gue di balik pintu gue dengerin. Menurut gue ini siapa nih? Ya kan bunyi krek. Itu tikus nggak mungkin. Apalagi ini kan gue bilang siapa? Gue nungguin tuh di balik pintu. Gue nungguin pas dia makin kencang bunyinya, gue buka pintu kosong. Padahal bunyinya barusan nggak ada sedetik ngarep, gue begini hilang. Nah, gue ngecek dong bunyi sumbernya dari mana. Sebelum gue tahu itu lubang kunci yang dibolongin ya. Lalu gue keluar, gue lihat bunyinya sumbernya dari mana. Pas gue lihat di pinggiran pintu teralis gue tuh bolong, pas di ituan kuncinya. Jadi mungkin dia ngebolongin di sini buat ngegeser inian kunciannya itu loh yang geser itu kan. Jadi mungkin dia mau ngegeser kunci pintu rumah gue supaya pagarnya kebuka. Nah di situ tuh gue udah was-was kan. Itu kan kejadiannya bingung juga. Pas gue buka hilang. Semenjak kejadian itu ada nggak barang-barang yang hilang gitu, entah itu di rumah si Aji atau di rumah lu? Oh ada. Barang yang hilang itu ada di rumah si Aji ini, tapi dominan barang-barang yang nggak berharga. Kayak gimana? Contohnya itu bekas botol minyak wangi diambil sama dia, hilang. Sama botol deodoran itu diambil sama dia. Kita nggak tahu itu kenapa yang diambil, barang-barang nggak jelas. Sedangkan ada TV, ada PS, itu aman. Sama uang kalau nggak salah 20.000 diambil. Disisain dompetnya doang. Terus lemari cuma diacak-acak doang, lemari baju nggak ada yang diambil. Cuman itu barang sama tab 1. Tab itu juga tab rusak. Tab udah nggak pakai lah. Tab kecil itu di rumahnya Aji itu diambil. Besoknya dicek lah. Di atas juga kan, di atas rumah saudara gue yang sebelah lagi nih, kayak ada pintu samping, tapi di atas, teras kecil. Nah itu teras kecilnya itu ternyata ada bekas congkelan lagi. Di lubang kuncinya itu kayak orang mau masuk tapi nggak bisa. Nah itu ada gores-goresan kayak buat nyongkel pintunya lagi, dibolongin lagi kayak di pintu gue sebelumnya. Kayak begitu. Oh gila sih, kalau
cuma suara kayak gitu tapi ada bekas congkelan di pintu. Wah. Nah itu makanya gue sampai sekarang masih penasaran itu maling atau makhluk apa gue nggak tahu, tapi sih kemungkinan besar itu maling, cuman kayak punya ilmu lah, ilmu hitam. Kemungkinan ngetes ilmu atau apa gue nggak tahu. Akhirnya saudara gue si Aji ini mungkin udah kesel, dia bikin lah kayak ibarat kayak dia ritual lagi lah buat nangkal nih orang nih kayak gimana yang harusnya ditangkalnya pakai apa. Akhirnya si saudara gue ini Aji ini dapat wejangan, kita disuruh nyari bambu kuning seginilah, kita potong-potong, itu ditulis kayak tulisan Arab, kita nggak tahu itu tulisannya apa, itu Aji yang nulis, semua dibagiin satu-satu. Kita ada waktu itu 6 apa 7 orang gitu buat jaga-jaga di atas rumah kita masing-masing. Kalau tandanya maling itu datang lagi, kata si Aji ini, itu bambu bakal geter, kayak geter HP lah, kayak geter, pokoknya tandanya kalau bahwa maling itu bakal datang lagi. Oke. Nah itu beberapa bulan kemudian tuh, sebulan atau 2 bulan, gue lupa karena kejadian udah lama. Kita masing-masing standby di kayu itu, kita standby di lemari, berdiriin kayak saudara gue si Andri itu dia megang, Heru saudara gue lagi itu dia megang. Nah pas malam kejadian itu yang dia datang lagi tuh pada kompak, di bambunya itu geter, kayak geteran HP lah. Jadi geternya bersamaan ya? Iya, jadi kompak. Akhirnya kita pada cecetan kan, bambu lu geter nggak? Iya, gue juga geter gitu. Nah akhirnya kita pada standby di atas. Nah akhirnya kita pada standby nih di atas rumah masing-masing kan. Gua di rumah gua, saudara gua di rumah dia. Kita standby. Nah kebetulan tiba-tiba 10 menit kemudian dari getaran itu di teras atas gua, di atas gua itu bunyi ember jatuh. Itu ember sebelumnya ada isinya air. Gua taruh di papan, jadi tatakannya papan. Nah itu papannya kalau ada yang nginjek kemungkinan jatuh. Gak mungkin kucing, gak mungkin apa, kucing kalau nginjek juga nggak kuat kan, karena itu ember ada isinya. Itu jatuh ember. Gue cek, gue ke atas, gue center, ke genteng itu nggak ada. Sepi lagi, kita ngumpul, saudara gue yang di atas juga pada nongol kan, mana, nyariin nggak ada. Akhirnya kita nggak nemu malam itu. Pas paginya, rumah tetangga gue yang sebelah itu ternyata yang dimasukin. Barang dia ada yang hilang, HP-nya hilang 2 biji, dan malingnya itu ninggalin jejak berupa sendal jepit. Sendal jepit dia ketinggalan 1, mungkin lagi lari jatuh, dia masuk lewat genteng, masuk ke plafon, jadi dijebol sama dia. Tapi itu nggak ketahuan juga di rumah tetangga gue itu. Tetangga gue tahunya pas paginya, heboh. Dia ngejebol plafon buat masuk ke dalam. Dan dia mungkin naik lagi, tapi sendalnya ketinggalan, sendal jepit. Nah itu dia di rumahnya tetangga gue ini ternyata pas 2 minggu kemudian dimasukin lagi, diambil lagi HP-nya. 2 kali kemalingan. Dan itu kayaknya mungkin di maling yang sama, tapi dia udah nggak neror rumah kita lagi, akhirnya neror rumah sebelah kita ini, sebelah tetangga kita lah ibaratnya, bukan saudara lagi. Kalau dibilang babi ngepet kayaknya sih enggak, cuman kan ini kita ada yang lihat itu berupa orang, cuman nggak bisa kita kejar lah, kayaknya dia bisa ngilang atau apa, gue nggak tahu. Itu sampai sekarang pun belum ketangkep, tapi kita mencurigai satu rumah yang buat akses dia menuju ke rumah kita. Kebetulan itu rumah tetangga, rumah orang tapi beda gang. Kita kan rumahnya di atas, jadi kelihatan juga di atas rumah yang itu beda gang. Nah itu rumah dia kayak ada bolongan gitu, kemungkinan dia lewat situ, orang yang ngontrak di daerah situ. Oh jadi lu mencurigai satu orang yang lokasinya di beda gang. Nah rumahnya tapi masih kelihatan lah sama rumah gua di atas. Akhirnya kita lapor karena sama RT sebelah gang sono buat nutup yang
lubang ini loh, yang lubang rumah dia itu, yang kontrakan itu di situ kita tutup pakai kayu, dipagerin ditutup jaring lah, pokoknya jaring besi. Pas sudah ditutup, alhamdulillah sampai sekarang udah nggak pernah ada teror lagi. Jadi ini emang orang ya? Kemungkinan orang, tapi punya ilmu hitam. Oke. Wah, kalau kayak kejadian Mas Viko kayak gitu sih, gue lumayan ya takut. Cuman lebih takut kalau orang atau maling itu main fisik sih ya. Udah maling handphone atau, tapi aneh juga ya kalau maling ngambil barang yang nggak berguna kayak bekas botol parfum atau deodoran. Jadi itu semua pengalaman yang lu alamin di rumah lu sendiri itu ya? Oke, kalau boleh tahu lokasi rumah lu di mana ya? Rumah gua tepatnya di Jakarta Utara, Tanjung Priok, daerah Kecamatan Koja. Dan itu deket namanya Pasar Lontar. Nah, daerah situ rumah gua. Jadi di situ yang termasuk pengalaman maling gaib itu ya? Maling gaib. Oke. Oke kok, lu kan ada IG nih, kalau bisa spill dong nama IG lu apa? IG gua @viko2nd. Oke, nanti kalau mau yang kepo-kepo tentang Mas Viko bisa add IG-nya di layar ya. Oke, Mas Viko, terima kasih untuk ceritanya. Wah, sama-sama. lumayan seru ya, seru sama menegangkan ya, kayak lu ngeliat setan di rumah sendiri, udah gitu lu ngalamin kemalingan, cuman malingnya punya ilmu. Itu susah sih kalau mau nangkep, ya nggak kelihatan, cuma suara doang. Ya kita mau gimana, cuman alhamdulillah kondisi rumah udah aman ya. Semoga kedepannya makin aman lah, nggak ada kayak gitu lagi. Oke, sekian dari cerita Mas Viko. Sekali lagi nih, gue mau ingetin ke kalian, jika kalian tertarik dengan konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen video ini, dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Oke, dan juga bagi kalian yang mau kirim cerita atau jadi narasumber seperti Mas Viko di sini, caranya gampang banget, tinggal klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Akhir kata, gue Rizko, Gua Viko. pamit undur diri, bye.